Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Maulana Arfandi, NIM 1914311021 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dari data mining tentang algoritma a priori. Oke, yang pertama ini adalah datasetnya dari A, B, C, D, E sampai J ini itu dataset, dan yang dua dataset ini antara 1 sampai 9 adalah modulo dari 2 NIM terakhir. Jadi 21 mod 10 adalah 1 dan 21 mod 12 adalah 9. Nah, karena akhirnya saya 21. Di sini diberikan minimal supportnya adalah 0,55 dan minimal confidence-nya adalah 0,8. Untuk pengerjaan kandidat frekuensi satu item set adalah dari data yang ada ini, dari berapa item ini, 8 item ini. Lalu tab selanjutnya yaitu menjumlahkan total kemunculan yang ada pada dataset ini. Contoh baju dia munculnya yaitu 9 kemunculan ini. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu untuk supportnya yaitu untuk mencari supportnya, hasil count ini 9 dibagi 12, 12 diambil dari semua item set ini, sehingga dihasilkan 0,25. Sehingga dihasilkan 0,75. Celana juga sama, di total juga 8 dan 8 dibagi 12 sama dengan 0,66. Untuk selanjutnya juga sama, dan untuk yang tahap selanjutnya yaitu menseleksi antara hasil dari support ini, dia akan lolos atau tidak lolos, ditentukan oleh minimal support yang ada. Jadi minimal support yang ditentukan sini adalah 0,55, sehingga yang tidak lolos adalah 0,5 ini APC dan ROC. Oke, untuk kandidat frekuensi 2 item set yaitu dari yang dihasilkan ini, dari yang dihasilkan yang lolos ini yaitu baju, celana, sepatu, sandal, tas, dan sabuk. Lalu disusun menjadi baju, celana, baju, sepatu, baju, sandal, dan seterusnya ini. Sehingga kita total juga kemunculan antara baju dan celana, yaitu baju celana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total kemunculannya 6, lalu 6 dibagi 12 menjadi 0,5. Caranya yang bawah ini juga sama, baju dan sepatu. Total kemunculannya baju dan sepatu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Lalu juga dibagi 12 menjadi 0,416. Untuk hasil minimal support atau minsubnya ditentukan oleh minimal support yang ada. Jadi 0,55. Ini yang tidak lolos berarti di bawah 0,55. Jadi 0,5 ini tidak lolos, 0,416 ini tidak lolos, dan seterusnya. Untuk 0,583 lolos, 0,066 lolos. Oke, lalu biar tidak bingung, jadi item-item yang lolos tadi dipisahkan. Jadi total yang lolos ini ada 4, ya saya stabilo ini 4 dengan countnya 8, 7, 7, 7. Minimal supportnya ini. Lalu yang 2 item set ini yang bisa digabung menjadi 3 item set, yaitu baju ini dia bisa digabung menjadi 3 item set, baju menjadi 1 baju, sehingga baju, tas, sabuk. Untuk yang sepatu, tas dan sabuk ini tidak bisa digabung. Jadi yang bisa disusun seperti ini, baju, tas, sabuk. Lalu juga sama dihitung countnya juga. Countnya yaitu 6 baju, tas, sabuk, baju, tas, sabuk ini. Baju, tas, sabuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dibagi 12 dari semua item data, sehingga menghasilkan 0,5.
sehingga min sub yang dihasilkan 0,5 ini tidak memenuhi syarat atau TMS. Jadi gitu, sehingga karena min sub awalnya yaitu 0,55. Untuk pembangkitan aturan dari dua item set ini, dia diambil dari item yang lolos dari dua item set ini. Nah ini baju tas, baju sabuk, sepatu tas, tas sabuk ini. Sehingga disusun seperti ini, baju tas, baju sabuk, sepatu tas, tas sabuk, lalu dibalik. Sehingga dihitung baju tas ini total kemunculannya berapa, baju sabuk total kemunculannya berapa. Kalau untuk yang support ini yang dihitung baju ini kemunculannya ada berapa, lalu dibagi datanya, lalu support ini support X union Y itu kemunculan antara dua item baju dan tas kemunculan secara bersamaan gitu maksudnya. Lalu dibagi seluruh datanya, dan confidence itu hasil dari perhitungan antara support X union Y dibagi support X seperti itu. Sehingga yang dihasilkan yaitu untuk aturan confidence-nya 0,8, sehingga yang lolos yaitu yang di atas 0,8. Contoh 0,88 ini. Yang tidak memenuhi syarat 0,77 dan seterusnya ini. Sehingga yang lolos ini kita pisahkan lagi untuk yang lolos sendiri. Baju tas, baju sabuk, tas itu kita pisahkan sendiri. Sehingga langkah selanjutnya yaitu pembangkitan aturan dari 3 item set. Baju, ketika seseorang membeli baju maka akan membeli tas sabuk, itu dicari supportnya, termasuk support X dan union Y. Orang yang membeli baju saja yaitu 9 lalu dibagi 12, dan support yang X union Y itu ketika orang membeli baju dan juga membeli bersamaan dengan membeli tas dan sabuk, yaitu 6 diambil dari baju, tas, dan sabuk. Ke baju, tas, dan sabuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu confidence-nya yaitu aturannya support X union Y dibagi support X, lalu dihasilkan menjadi seperti ini. Ini ada yang lolos dan ada yang tidak memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat yaitu yang ketika orang membeli baju maka akan membeli tas dan sabuk, itu tidak lolos. Untuk yang lolos adalah ketika orang membeli tas dan sabuk maka akan membeli baju. Ketika membeli baju dan sabuk maka akan membeli tas, itu yang lolos. Jadi rule yang didapat ketika disusun menjadi kalimat yaitu jika pelanggan membeli tas dan sabuk maka juga akan membeli baju, dan jika pelanggan membeli baju dan sabuk maka juga akan membeli tas. Oke, selanjutnya yaitu poin yang selanjutnya, poin 2. Di sini dari aturan awal disuruh membuat program antara dari data yang disediakan oleh Pak Eko, yaitu datanya groceries.csv. Oke, langkah pertama yaitu kita menghubungkan Google Drive dengan Google Colapse, yaitu dengan cara pegang seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu menginstal library atau plugin a priori, pip install a priori kita jalankan. Lalu ketika hasilnya sudah seperti ini maka library sudah pasang. Lalu mengimport library yang dibutuhkan, jadi pandas, numpy atau a priori. Lalu jalankan. Lalu langkah selanjutnya yaitu membaca file dari Google Drive. Jadi Google Drive data groceries.csv ini saya taruh di Google Drive saya. Lalu saya baca di sini.
Dan ini bisa dibaca karena yang dari awal ini sudah dihubungkan sehingga menghasilkan data seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya yaitu mengkondisikan aturan yang ada. Kodenya seperti ini. Kita jalankan. Setelah kita jalankan, maka kita akan memberi minimal support dan minimal confidence agar terseleksi. Ini. Lalu selanjutnya yaitu print data yang terseleksi dari minconf dan minsub yang dihasilkan seperti ini. Sini campur. Ada yang 4 item ataupun 3 item. Ya, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.